Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar yang diambil dari kitab beliau disusun berdasarkan kajian belajar bahasa Arab dari nol oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja Fidullah Ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam isim berdasarkan jenisnya, yaitu muzakkar dan muannats. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 5 dari kitab yang membahas tentang macam-macam isim berdasarkan bilangannya. Kepada Ustadz Fal Yatafaddal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah kesempatan ya agar senantiasa kita dapat belajar dan terus belajar. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim ya berdasarkan bilangannya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Kita langsung saja membahas tentang macam-macam isim berdasarkan bilangannya. Ada 3. Yang pertama adalah mufrad, yaitu tunggal. Yang kedua adalah musanna atau ganda. Dan yang ketiga adalah jamak atau plural ya. Nah, yang pertama dan kedua ini mudah sekali ya. Tentang tunggal, contoh di sini saya berikan contoh at-thalibu ya, yaitu siswa. Itu kalau dalam berdasarkan isim-isim yang ditinjau dari jenisnya, at-thalibu masuk kepada isim yang mana? Isim mudzakkar. Adapun at-thalibatu masuk kepada isim muannas dan dia tunggal. Nah, jadi kalau kita ditanya dia at-thalibu itu apa? Ya bisa kita katakan isim mufrad mudzakkar. Nah, kemudian at-thalibatu itu apa? Isim musanna atau isim muannas, isim muannas dan apa? Mufrad. Ya, mufrad muannas. Kalau yang tadi mufrad mudzakkar. Nah, yang kedua ini musanna, ya ganda. Ya atau dua lah. Ya kita bahasakan dengan bahasa yang mudah. Dan ini ada rumusnya. Kalau musanna kita membuat isim musanna itu ada rumusnya, yaitu isim mufrad kemudian ditambah apa? Alif dan nun. Ya, dan nunnya itu apa? Harus dikasar. Siswa. Kemudian kita tambahkan, kita buat musanna, kita tambahkan alif nun atau ya nun. Ya. Menjadi apa? At-talibani atau at-talibaini. Ya, 2 orang siswa. Yaitu nanti kapan digunakan at-talibaini itu nanti isim mufrad ya, isim mufrad dan mudzakkar. Kalau kita buat dia menjadi isim musanna ya, 2 muslim ya. Kita mau buat tadi kan kalau muslim satu orang muslim. Nah, kita pengen 2. Nah, kita tinggal tambahi alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya al-muslimani atau al-muslimaini. Jadi saya rasa itu mudah sekali ya, gampang kita untuk menghafalnya dan kita ulang-ulang ya. Kita bisa bikin contoh sendiri ya dari misalnya Alkitab. Alkitab itu apa? Mufrad. Nah, kita pengen jadikan musanna ya, tinggal tambah apa? Alif nun atau ya nun. Alkitab ya, alkitabani misalnya. Alkitabaini ya, kita buat sendiri. Nah, pembahasan yang ketiga dan ini yang ada bermacam-macam, yaitu tentang jamak. Sempat kita singgung sebelumnya di pertemuan yang lalu tentang jamak taksir. Nah, sekarang kita bahas. Jamak tersendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, ya ini untuk laki-laki atau untuk sifat laki-laki. Dan yang kedua adalah jamak muannas salim, yang untuk perempuan atau sifat perempuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Ya, yang kita singgung dulu ya di pertemuan berikutnya bahwasanya jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, tidak memiliki kaidah sebagaimana jamak
muannas salim atau mudzakkar salim. Nah, sekarang bagaimana kaidah-kaidah membuat jamak mudzakkar salim dan muannas salim? Maka kita akan bahas. Nah, rumusnya, kalau kita ingin menjadikan jamak isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim, maka gampang. Kita tinggal tambah apa? Wawu dan nun. Dan nunnya ini di fathah, atau tambah ya dan nunnya di fathah. Nah, ini nanti membedakan bahwasanya dengan isim yang musanna tadi. Kalau musanna itu kedua nunnya ya, itu harus dikasroh. Nah, tapi kalau isim mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, nah nunnya di fathah. Nah, kita harus jeli di sini. Nah, kemudian kita pengen buat al-muslimu misalnya. Nah, kita pengen buat dia itu jamak mudzakkar salim. Al-muslimu kan mufrad. Nah, kita tinggal tambahi waw dan nun atau ya dan nun. Nah, menjadi apa? Al-muslimuna, kemudian al-muslimina. Ya, misalnya ra'aitu al-muslimina. Aku melihat orang-orang muslim. Ya. Qoma al-muslimuna. Ya, orang-orang muslim ya lagi apa? Berdiri. Nah, kemudian kita buat contoh yang lain. Misalnya al-kafiru, ya lawan dari muslim adalah al-kafiru, ya. Yang mana kita dilarang ya untuk berwala kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi mereka memuji Islam, ya. Kemudian al-kafiru kita tambahi saja waw dan nun atau ya dan nun. Menjadi apa? Al-kafiruna atau al-kafirina. Makanya ada surat apa? Al-kafirun, ya orang-orang kafir. Nah, itu apa jamak mudzakkar salim dibuat dari apa? Al-kafiru, ya mufradnya. Nah, kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi al-kafiruna. Itu yang harus kita ketahui. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini catatan ya, catatan sebenarnya sudah kita singgung dari tadi, perbedaan musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, karena sama-sama diakhiri apa? Ya dan nun. Ini khusus yang pada ya dan nun, diakhiri oleh ya dan nun. Kalau musanna, rokatnya fathah sebelum ya. Misalnya muslimaini, ya muslimaini. Nah, mimnya itu harokatnya fathah dan nunnya di kasroh. Muslimaini, ya, ni, ya. Kalau jamak ya bedanya, ya harokat kasroh sebelum ya. Muslimi, miminya itu mi, ya kasroh. Nah, dan nunnya di fathah. Muslimi, nah itu perbedaannya. Ya, kita harus jeli ya ketika kita nanti membaca misalnya kitab-kitab gundul, harus jeli ya kapan kita baca muslimina atau muslimain. Tergantung ya, tergantung siap kalimat ya, susunan dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua pembahasan tentang jamak muannas salim. Ya, yang B dari pembahasan jamak yaitu jamak untuk wanita. Ya, rumusnya berbeda dengan jamak mudzakkar salim ya. Kalau jamak muannas salim ditambah apa? Alif ta. Ya, alif ta atau apa? Alif ta dan taknya itu apa? Di dhammah. Atau alif ta dan taknya di kasrah. Nah, kita kasih contoh. Ya, contohnya tidak jauh-jauh saja. Al-muslimu. Ya, kita tambahi alif ta yang dhammah atau alif ta yang kasrah. Al-muslimatu. Ya, misalnya. Nah, atau al-muslimati. Nah, artinya apa? Para muslimah. Atau kafiratun misalnya. Kafiratun. Dijadikan apa? Jamak muannas salim. Nah, kalau kafirun itu laki-laki. Nah, kafiratun, nah itu perempuan. Maka dia bisa dijadikan jamak muannas salim. Jamaknya apa jadinya? Ditambahi alif dan tak ya. Dan taknya di dhamma atau taknya di kasrah. Kafiratun atau kafiratin. Nah, itu sekilas tentang pembahasan jamak muannas salim dan banyak ya contohnya di Al-Qur'an. Antum silakan buka ya surat At-Tahrim. Nah, itu banyak sekali jamak muannas salim di situ. Qonitatin, taibatin, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya jamak muannas salim. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu jamak taksir. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas ya tentang bahwasanya jamak taksir itu apa? Dihukumi muannas. Jamak taksir dihukumi muannas. Nah,
Jamak taksir ini nggak memiliki kaidah sebagaimana jamak muannats salim dan mudzakkar salim. Makanya dikatakan taksir karena apa? Tidak beraturan. Ya, pecah ya taksir itu, kasaro. Ya, tidak beraturan. Dan contohnya sudah kita sebutkan sebelumnya seperti waladun, ya jamak taksirnya aulad. At-thalibu at-tullabu, daftarun dafatiru, ya. Kitabun kutubun, ya. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Ya tentunya dengan apa? Menghafal atau mendengar orang-orang Arab berbicara. Karena memang tidak ada kaidahnya, ya. Dengan kita membaca, ya, membaca dan banyak latihan, insya Allah kita akan bisa membedakan, ya, dan membuat jamak taksir. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang macam-macam isim berdasarkan bilangannya. Ada latihan ya, silakan dibaca di situ ya. Coba kita bacakan. Coba kita buat sobirotun. Ya, sobirotun merupakan apa? Isim mufrad yang pertama. Dan dia apa? Isim mufrad itu berdasarkan apa? Bilangannya. Dan dia apa? Isim apa? Berdasarkan jenisnya, isim mu'annas. Nah, kemudian kita pengen buat apa? Musanna dan jamaknya. Bagaimana? Nah, tinggal dikasih aja alif dan nun sama apa? Ya dan nun. Kemudian kalau jamak dikasih apa? Alif dan ta. Sobirotun. Berarti sobirotani atau sobirotaini. Ya, dua wanita yang sabar. Kalau jamaknya sobirotun. Nah, itu yang apa namanya? Yang bisa kita berikan contohnya. Ya, contoh-contoh berikutnya silakan dibaca ya. Karena insya Allah mudah ya, masih mudah pembahasan kita tentang macam-macam ini, macam-macam isim ini. Ya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang isim-isim berdasarkan kejelasannya, yaitu isim nakirah dan ma'rifat. Ya, wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan keberkahan kepada ilmu yang telah antum sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.